Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget dan membayar janji gue. Gue akan membahas masalah Epic Games dan Apple, cuman tentu aja gue gak akan bahas ini sampai 1 jam ya. Paling gue akan memberikan beberapa hal-hal penting dan juga pendapat gue tentang ini, dan gue tulis skripnya ini di tanggal 28 Agustus. Jadi gue gak tahu video ini naik kapan, jadi kemungkinan nanti akan udah ada update-update juga untuk beberapa kasus ini, kan mereka lagi ribut gitu ya di pengadilan. Jadi ya, gue akan mengeluarkan muka gue di sini, maksud gue ada facecam karena gue tau kan footage-nya nggak terlalu banyak, jadi jaga-jaga aja daripada gue sok-sok VO gitu ya, terus nanti footage-nya ngulang-ngulang gitu, nggak enak kalian nontonnya. Oke, kita akan mulai. Sebenarnya disclaimer-nya adalah gue bukan pemain Fortnite, cuman karena gue adalah orang yang harus menulis berita setiap hari di TLG dan membaca portal berita setiap harinya, mau nggak mau gue harus ngeliat hal ini terus menerus, dan akhirnya gue ngecekin itu ada apa sih masalahnya. Ternyata ini nggak sekedar antara Epic Games dan Apple, tapi bisa bilang ini bisa berdampak cukup besar untuk ekosistem Apple sendiri, untuk pengguna Apple sendiri, dan software-software yang ada di Apple nantinya. Jadi kita flashback dulu. Semua itu bermula di tanggal 13 Agustus 2020, jadi 2 minggu kemarin, di mana Epic Games tuh entah kerasukan setan apa gitu ya. Dia mengaktifkan untuk in-app purchase-nya itu bisa directly ke mereka untuk membeli V-Bucks, di mana dia ditulis diskon di sana dengan harga 8 USD. Kalau untuk beli App Store sendiri itu di harga 10 USD. Jadi dalam acara ini dia itu seakan-akan tuh nge-framing Apple yang memperlihatkan kalau kalian kalau nggak ngelewatin Apple, kalau kita nggak ngelewatin Apple, kalian tuh bayarnya cuma segini loh. Kalian cuma bayar 8 USD, 2 USD lebih dikit dibandingkan apa yang harus kalian bayar. Dan walaupun 1 USD-nya masuk ke dia gitu ya. Seakan-akan tuh membuat Apple tuh menjadi orang jahat di masa ini. Di-framing menjadi orang jahat. Jadi menariknya, akhirnya tuh dalam waktu yang cukup cepat, Apple tuh langsung menendang si Fortnite dari App Store, dan dari sinilah masalah bermula. Karena kan buat mereka sendiri ini artinya melanggar apa yang udah dilakukan, apa yang udah disetujui, di mana mereka tuh harus membayar 30% untuk in-app purchase-nya. Dan memang Fortnite atau Epic Games itu benar-benar udah standby dengan hal ini. Jadi mereka itu langsung ngeluarin lawsuit atau gugatan 65 halaman ke Apple, langsung ngeluarin satu video yang memperlihatkan namanya 1980 Fortnite, yang emang memparodikan salah satu iklan paling terkenal Apple, 1984, dan ngeluarin hashtag yang namanya Free Fortnite. Bahkan bisa bilang Epic Games itu go extra dalam hal ini dengan mengeluarkan turnamen di tanggal 23 Agustus yang bertajuk Free Fortnite. Ada merch Free Fortnite, kalian bisa dapat kostum yang Apple, bisa dapat duit segala macam, bisa dapat device-device kayak Alienware, Samsung Galaxy Tab S7 Plus, barang-barang lain lah pokoknya, Nintendo Switch, pokoknya semuanya nggak ada satupun yang berhubungan dengan Apple. Bahkan si Epic itu sampai nge-tweet seakan-akan tuh memperingati pengguna-pengguna iOS gitu ya. Kalian tuh nggak akan bisa dapat update terbaru nantinya yang udah live kemarin, di mana ini adalah live update itu Season 2 Chapter 4, atau Chapter 2 Season 4, atau kebalik ya, yang full Marvel, ada Galactus dan segala macamnya. Jadi untuk sekarang pengguna iOS itu bener-bener cuma bisa memainkan versi lamanya, mereka nggak bisa ngupdate, nggak bisa download yang baru, dan mereka kehilangan fitur untuk crossplay bersama untuk main sama teman-teman mereka, jadi kehilangan sosialisasi dan segala macamnya. Bahkan mereka itu juga bisa dibilang cukup terisolasi lah. Mereka nggak bisa merasakan fitur-fitur baru, konten-konten baru, Battle Pass baru. Dan sebenarnya yang paling rese buat gue pribadi adalah ketika kalian adalah pengguna Fortnite, pemain Fortnite, kan tahu ada namanya crossplay, kalian bisa main di PC, terus kalian bisa nge-sync ke handphone kalian bisa lanjut progresnya di handphone kalian. Semua nggak bisa dilakukan lagi kalau kalian pakai Windows dan juga iOS, kecuali kalian punya device lain. Jadi kalau kita ngomongin platform sebelah, yakni Google Play Store, sebenarnya Google Play Store juga melakukan hal yang sama, di mana mereka itu, si Epic tuh ngaktifin dan mereka ditendang dan segala macamnya. Cuman ini bukan sebuah masalah yang cukup besar, dimana kalau kalian tahu, Play Store tuh kalian nggak dari sana doang buat download gamenya, kalian bisa dari website Epic sendiri, kalian bisa dari Samsung App Store, kalian bisa download APK dan segala macam, yang update juga nggak masalah. Jadi sebenarnya perseteruan ini nggak lebih fokusnya itu ke Apple, walaupun kalau kita ngomongin Google Play Store ya cukup banyak bisa kita bahas, kayak masalah bundling Google Play Store mereka harus pakai YouTube, Gmail dan segala macamnya. Cuma itu akan menjadi sebuah kasus yang cukup panjang lagi, mungkin suatu hari nanti akan gue bahas, cuman nggak sekarang karena akan terlalu bertele-tele dan out of topic. Fokus gue lebih ke Apple, karena kita tahu Apple tuh sangat strict dengan app distribution ya. Semuanya harus ngeluarin App Store,
nggak ada yang namanya sideload, nggak ada yang namanya download APK, nggak ada yang namanya install segala macam, kecuali kalian jailbreak. Dan jailbreak itu sendiri pun merupakan sebuah hal yang bukan dilakukan oleh orang-orang secara mainstream. Jailbreak itu cukup ya harus dipelajarin, harus step dan segala macamnya. Dan belum lagi nanti ke depannya kalau ada update yang mengharuskan kalian manually update dan segala macamnya. Jadi ada dua kasus yang berbeda kalau kita ngomongin antara Google Play Store dan juga Apple App Store di sini. Mungkin paling gampangnya adalah kalian berkaca pada masalah Huawei, di mana dengan kehilangan GMS, kalian tahu kan, setiap orang ngebahas Huawei pasti komennya adalah ini bisa jalan ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak. Dan mungkin itu hal yang sama yang akan dirasakan ketika ya kalian aplikasi-aplikasi kalian tuh semuanya hilang dari App Store. Nah, kalau ngomongin masalah Epic dan si Apple sendiri, sebenarnya banyak perusahaan juga yang menyuarakan hal mereka kayak Microsoft, ada Facebook juga kemarin tentang ada Spotify juga. Dimana mungkin salah satu yang perlu gue highlight adalah Spotify karena Spotify sendiri sampai nge-tweet dan mengapresiasi apa yang Epic lakukan dan setuju dengan monopoli yang dilakukan oleh Apple. Karena di sini kalau kalian tahu Spotify itu salah satu yang cukup menyedihkan. Spotify itu harus ngebayar 30% untuk in-app purchase-nya. Untuk semua orang subscription untuk music streamingnya, di mana 30% ini yang dimakan oleh Apple, ini berarti Spotify harus menginvestasi 30% penjualan mereka untuk kompetitor mereka, which is Apple Music. Bisa kalian bayangin ya, kalian membuat sebuah perusahaan, kalian numpang di tempat orang, dan kalian harus bayar untuk membesarkan kompetitor kalian. Itu hal yang cukup menyedihkan sebenarnya buat Spotify menurut gue, dimana sebenarnya ya memang untuk subscription di atas 1 tahun itu bakal dapat 15% off untuk revenue-nya, maksudnya pembagian untuk Apple Tax yang segala macamnya. Terus ada juga kalau kita ngomongin si Spotify juga nggak bisa diperlihatkan link untuk subscription di luar Apple sendiri, nggak ada direct ke web dan segala macamnya. Jadi se-strict itu untuk masalah pembagian 70% dan 30%-nya. Bahkan kalian bisa mempertimbangkan atau melihat Spotify ini sebagai seorang pahlawan menurut gue, karena ketika kalian nggak punya opsi, ketika Spotify memutus, oke, ya udahlah, daripada gue bayar 30% untuk investasi ke musuh gue, ya udah gue cabut aja. Ketika hal itu terjadi, maka Apple Music itu akan mendominasi. Kalian sebagai pengguna iOS, kalian nggak punya pilihan. Kalian bisa aja sesuka hati Apple Music, mungkin dia bisa bikin sebulan 50 USD. Anggaplah semua music platform streaming kayak YouTube Music dan Tidal dan segala macamnya hilang gitu ya. Ketika nggak ada kompetisi di sana, ya berarti kalian nggak ada opsi. Ketika kalian nggak ada opsi, ya yang jadi satu-satunya bisa semena-mena dalam menentukan harga. Jadi kalian harus melihat ke perspektif di sana juga. Oke, jadi kita balik lagi ke permasalahan Apple. Kita ngomongin dampaknya mungkin untuk Apple. Kita tahu kalau Fortnite adalah sebuah game dengan user base yang cukup besar. Kita tahu seberapa banyak orang yang main Fortnite di dunia ini. Walaupun gue nggak main karena gue nggak jago main game tembak-tembakan FPS dan segala macamnya. Cuma gini, kalian bisa bayangkan ketika ke depannya, kalau masa ini nggak selesai dan berlarut-larut, ketika iPhone 12 keluar, ketika iPad Pro mungkin 2021 keluar, iPad Air baru keluar, akan ada sebuah pertimbangan di mana kalian merasa, oke, gua nggak akan beli iPhone lagi karena gua nggak bisa main game favorit gua, yakni Fortnite di handphone itu. Terus kenapa gua harus beli ketika gua nggak bisa main? Ini dampaknya juga bisa takutnya nanti membuat beberapa developer lain merasa unfairness ini dan memutuskan untuk ya melakukan hal bodoh dan akhirnya ditendang dan cabut, dan Apple App Store dan segala macam ya itu akan kehilangan aplikasi-aplikasinya. Bahkan kalau kalian balik lagi ke survei di China, itu survei 1,2 juta orang. Kalau emang seandainya WeChat dihilangkan dari App Store, 95% dengan berbagai alasan akan tidak menggunakan iOS lagi. Jadi kalian bisa ngeliat dampaknya di sana. Mungkin kalian akan melihat, oh ini cuma Fortnite, ini bukan urusan gue gitu kan. Ini bukan game yang gue mainin, gue main COC, gue main Mobile Legends dan segala macamnya. Tapi bisa kalian bayangkan jika seandainya hal yang akan dihapus itu adalah aplikasi kalian. Aplikasi mungkin seperti Line, Instagram, TikTok, hal yang kalian buka setiap harinya. Kalian bisa membayangkan ke depannya mungkin kalau kalian beli handphone, ya baik-baik kayak si Huawei tadi, kalian akan mikir, gue pengen pakai iPhone, cuman iPhone ini nggak punya aplikasi ini dan ini dan ini. Itu akan menjadi sebuah pertimbangan yang cukup besar ke depannya untuk kalian ngebeli smartphone terbaru kalian. Jadi secara support aplikasi kemungkinan akan banyak menghilang kalau ini berlarut, dan ini akan menjadi sebuah hal yang mengganggu ekosistem Apple sendiri. Kalau kita tahu dari announcement terakhir dia yang WWDC, dia mencoba untuk ngebangun sebuah dimana kalau kalian buka Mac, kalian bisa buka iPad punya aplikasi, iPhone punya aplikasi tanpa ada masalah sama sekali. Kalau emang supportnya hilang semua, maka ini akan menjadi sebuah hal yang menurut gue cukup ribet. Nah, kalau kita ngomongin solusinya, gue rasa akan ada dua solusi yang di sini. Yang pertama adalah
Apple bisa tetap minta 30% ke developer apapun. Cuman ya Apple harus buka akses buat download sideload APK, harus bisa nginstall dari source line dan segala macamnya, which is not a good thing karena nanti masa security dan privacy kalian tuh bisa jadi masalah di sana. Kedua, mungkin yang lebih fair adalah akan ada tier khusus karena bisa bilang mungkin untuk yang bisa ngasih revenue segini, ada benchmarknya segini, kalian bisa, kalian cuma perlu bayar berapa persen. Kalau segini bisa bayar berapa persen. Jadi jatuhnya itu kayak kalau cuma Epic yang dapat, tentu aja ini akan menjadi sebuah unfairness dan semua bakal demo juga jadi sama aja. Jadi harusnya kemungkinan akan ada tier khusus. Karena untuk Apple sendiri, mereka juga ngelakuin ini untuk Amazon Prime Video. Kalau kalian tahu Amazon Prime Video itu nggak ngebayar 30% kalau kalian lihat dari leak emailnya, karena Amazon punya power di sini. Amazon adalah sebuah perusahaan yang cukup besar. Kalau Epic mungkin belum sebesar Amazon, walaupun gue nggak research untuk hal ini. Ini semua asumsi gue. Oke. Jadi untuk sekarang sih hasil persidangan pertama antara Apple dan Epic itu udah keluar ya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah di tanggal 25 atau 27 itu udah hasil persidangan pertama yang memperlihatkan Apple tuh kan singkat cerita tuh dia ngancam bakal nge-terminate developer account dari Epic sendiri yang berhubungan sama Unreal Engine, di mana Unreal Engine ini berhubungan dengan third party application, third party games yang ada di App Store itu sendiri. Jadi hasil sidang pertama ini menyatakan Apple tetap bisa nge-ban Fortnite dari App Store mereka, tapi untuk masalah yang nge-terminate itu nggak akan dikasih oleh judge-nya sendiri atau hakimnya sendiri, karena menurut dia ini akan ngerusak hal-hal lain, ngerusak developer lain yang sebenarnya cuma penonton, cuma numpang di Unreal Engine dan segala macamnya, itu akan menjadi sebuah hal yang mengganggu status quo itu sendiri. Bahkan kita bisa lihat Microsoft juga speak up untuk hal ini karena Forza menjadi salah satu aplikasi yang akan kena kalau Unreal Engine itu dihilangkan. Nah, sebenarnya kalau yang tadi gue bilang Microsoft lagi, sebenarnya dia juga ada masalah cloud gaming kemarin, di mana cloud gaming yang nggak boleh karena in-app purchase-nya akan langsung ke game itu, nggak ngelewatin Apple bocoan gitu istilahnya, cuman akan menjadi sebuah hal yang panjang, sama seperti Google Play Store. Jadi intinya ya kurang lebih itu aja sih yang bisa gue kasih tahu untuk hal ini sejauh ini, karena kedepannya mungkin ada update lagi, karena belum selesai juga untuk masalah ini. Kita bisa ngelihat dampak yang terjadi sekarang, pengguna iOS cukup sedih, terisolasi, tidak bisa menikmati konten-konten baru, dan kesel, dan harga iPad dengan Fortnite naik. Sedangkan untuk Apple sendiri, kalian bisa ngeliat seberapa menyeramkan langkah yang diambil oleh Apple sampai bisa nge-terminate Unreal Engine sendiri, yang bisa dampaknya itu ke third party application lainnya, yang mungkin aja nanti suatu hari mereka akan merasa, ya udahlah gue cabut aja lah daripada gue bingung gitu ya, kesel gitu ya, ribet gitu ya di sini. Dan itu tentu aja akan berdampak ke konsumen sendiri, karena mungkin kedepannya ya baik-baik lagi bakal kayak Huawei, di mana kalian akan berpikir dua kali untuk beli sebuah smartphone karena aplikasinya itu yang nggak support, aplikasinya nggak sebanyak App Store lainnya. Dan ya mungkin untuk sekarang kalian tidak akan terlalu peduli karena adalah Fortnite ribut sama Apple, tapi mungkin kedepannya kalau semuanya kena gitu ya, kayak apa istilahnya ya, kayak menjalar gitu ke lain-lain gitu ya, semuanya kena, semuanya narik diri, ya ekosistem Apple tidak akan sama seperti sebelumnya lagi. So itu aja bisa gue bahas dari Epic Games versus Apple. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.